Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang saya bimbing spiritualnya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang almarhum bapaknya. Bapaknya Fulan berada di atas langit, posisinya duduk, sedangkan posisinya Fulan, istri dan anaknya ada di bawah. Kemudian tiba-tiba bapaknya Fulan itu memanggil si Fulan dengan berkata, "Lan." Akhirnya Fulan menengok ke arah bapaknya. Fulan dan istrinya menyadari bahwa bapaknya itu sudah meninggal dan sudah lain alamnya. Almarhum bapaknya Fulan ingin menemui Fulan dan keluarga kecilnya Fulan. Fulan mengizinkan, tapi istrinya Fulan tidak mengizinkan. Kemudian almarhum bapaknya Fulan itu berkata, "Gak apa-apa, cuma sebentar, dan walaupun kita beda tempat." Di dalam mimpi tersebut, bapaknya Fulan yang sudah wafat itu berpakaian bersih dan badannya gemuk dan sehat. Akhirnya istrinya Fulan mengizinkan, lalu bapaknya Fulan yang awalnya posisinya ada di atas langit, sekilas langsung bergabung mendekati keluarganya Fulan dan mengajak anak-anaknya si Fulan. Lalu Fulan berkata kepada anak-anaknya dengan perkataan, "Ini adalah kakek, bapaknya ayah." Lalu anaknya Fulan bermain-main dengan almarhum kakeknya dengan hati yang senang. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut ada yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ada juga yang tidak perlu ditakwil, yang artinya sebagaimana visual mimpinya. Saya jelaskan dulu bagian yang tidak perlu ditakwil, yaitu tentang almarhum bapaknya Fulan yang kangen, rindu, ingin bertemu dengan Fulan sebagai anaknya, kemudian juga bertemu dengan keluarga kecilnya si Fulan, istri dan anak-anaknya, terutama yang paling ingin dijumpai oleh almarhum bapaknya Fulan itu adalah anak-anaknya si Fulan. Karena di dalam kehidupan nyata, almarhum bapaknya Fulan itu meninggalnya di saat anak pertamanya Fulan itu masih kecil-kecil. Belum mengenal betul si kakek yang sudah meninggal tersebut. Oleh karena itu, beliau di alam yang lain ingin berjumpa di alam mimpi kepada Fulan, istrinya, terutama kepada anak-anaknya si Fulan, yang mana itu berarti cucu-cucunya dari si kakek yang sudah meninggal tersebut. Itu mengenai mimpi yang tidak perlu ditakwil, melainkan artinya sebagaimana visual mimpinya, bahwa almarhum bapaknya Fulan itu ingin bertemu, tetapi bertemunya melalui alam mimpi, bertemu secara ruh karena memang berbeda kondisi alamnya. Jadi tidak mungkin bertemu dengan jasadnya. Kemudian tentang mimpi yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Di dalam mimpi itu ada visual bahwa almarhum bapaknya Fulan berada di atas langit, posisinya duduk.
itu memiliki makna tersirat. Simbol langit itu adalah tempatnya para malaikat, tempatnya makhluk-makhluk Allah yang bertakwa. Jadi makna tersiratnya adalah bahwa almarhum bapaknya Fulan itu adalah orang yang bertakwa. Jadi bukan berarti tempatnya almarhum bapaknya Fulan sekarang ada di langit. Tidak. Itu hanya simbol perwakilan saja. Mengenai petunjuk keadaan almarhum bapaknya sebagai orang yang bertakwa. Dari penilaian sudut pandang Allah. Kemudian simbol berikutnya. Bapaknya Fulan yang sudah meninggal itu berpakaian bersih dan badannya gemuk dan terlihat sehat. Itu sebagai simbol penguatnya tentang apa yang barusan saya takwilkan, bahwa almarhum bapaknya Fulan itu tergolong orang yang bertakwa. Dengan ditandai pakaiannya berpakaian bersih. Kalau misalkan orang pendosa, biasanya itu pakaiannya berwarna hitam dan tidak terlihat gemuk sehat, melainkan terlihat adanya azab. Seperti contoh pada video sebelumnya tentang almarhum bapak dari murid saya yang satunya, ya, itu diperlihatkan di dalam mimpinya ada hewan-hewan yang menjijikkan yang keluar dari mulutnya, dan juga ada visual dibakar. Nah, itu kondisi bapaknya yang pendosa. Tetapi pada akhirnya memang wajahnya berubah jadi bercahaya karena dikirimi sholawat-sholawat dari mujahadah anaknya yang soleh, yaitu murid yang saya bimbing spiritualnya. Jadi pakaian bersih itu simbol perwakilan pakaian takwa, dan badan gemuk itu orang yang wafat dalam keadaan bertakwa itu mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala walaupun secara jasad lahiriahnya sudah meninggal. Dalilnya terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Nah, itu dalilnya. Makanya di visualnya bapaknya Fulan yang sudah wafat itu kondisinya gemuk dan terlihat sehat. Itu berarti mendapatkan rezeki di alam yang berbeda. Sedangkan visual yang lainnya itu hanyalah visual pelengkap sebagai alur cerita dari Allah Subhanahu wa taala guna menyampaikan maksud dan tujuan kenapa Allah memberitahukan visual mimpi tersebut, yaitu mengenai kakeknya yang sudah wafat, tentang ketakwaannya, mendapat rezeki di alam yang berbeda, dan beliau ingin bertemu dengan keluarganya Fulan, terutama cucu-cucunya. Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu dengan orang yang masih hidup melalui mimpi. Dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 42, kaitannya dengan itu Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam kitab At-Tabari ditafsirkan tentang surat dan ayat yang tadi saya bacakan, bahwa sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.